Daerah Istimewa Yogyakarta atau yang dikenal sebagai Yogyakarta merupakan salah satu provinsi yang terletak di Pulau Jawa. Yogyakarta memiliki keunikan tersendiri. Salah satunya adalah Tugu Jogja yang terletak di Kowongan, Jetis, Yogyakarta. Tugu ini dibangun oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I pada tahun 1755. Keberadaan tugu ini menjadi simbolis kota Jogja yang membangkitkan semangat dalam melawan penjajah pada masa itu. Marilah kita simak kawasan Tugu Jogja yang berubah seiring bertambahnya tahun. Bu, kenalkan ya, nama saya Eki, ini teman-teman saya. Ini dalam. Jadi kami pada hari ini saya sedang dalam ini mensurvei tentang untuk kayak di daerah Tugu untuk yang mengetahui tentang kayak perilaku masyarakat di daerah dekat Tugu. Mungkin dari pengunjung atau di pedagangnya untuk bertanya tentang opini tentang kenapa kok masyarakat Jogja itu sering ingin berkunjung ke Tugu. Itu karena apa? Karena alasan apa gitu. Jadi sini. Jadi mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang mungkin berputar di selimut tentang hal tersebut ya Bu ya. Mungkin saya bisa mulai. Mungkin Ibu yang namanya siapa Bu? Saya Bu Ani. Bu Ani. Angkringan Kopi Jos Tugu. Angkringan Kopi Jos Tugu ya. Ya, mengenai masyarakat yang beropini Ya. ingin suka berkunjung ke daerah Tugu, Ya. Jogja, khususnya Tugu ya. Benar. Kemungkinan karena ada filosofinya dari Tugu itu, dioramanya yang di taman itu juga ada istilah yang dulu dari Tugu awal mulanya kan Tugu Golong Gilik itu seperti itu. Terus ini view-nya kalau misalnya pengunjung makan di daerah sini itu view-nya kan dapat dari Tugu. Kalau misalnya update status ataupun foto-foto video itu bisa langsung mengarah ke Tugu gitu, seperti itu. Berarti memang spot wisatanya memang cocok buat untuk foto-foto ya, berwisata itu. Mungkin juga ada daerah-daerah yang mungkin menarik seperti yang tadi Ibu bilang, ada monumen seperti itu ya Bu ya. Oke, mungkin saya akan nanyakan beberapa pertanyaan yang lebih spesifik ya mungkin ya Bu ya. Mungkin apakah dari hal-hal yang Ibu sebut tadi, apakah di sekitar Tugu ini ada hal-hal yang mungkin lebih membuat warga itu tertarik untuk datang ke Tugu Bu? Ada yang hal-hal lain nggak Bu selain untuk Tugunya, selain diorama itu, apakah ada hal yang menarik mungkin dari sekitar sini yang jalan ini? Spesifiknya itu yang jelas mungkin kuliner ya. Kuliner ya Bu ya? Kulinernya pertama itu yang khususnya itu memang di sini itu boomingnya itu kan angkringan kopi jos yang dicari itu kopi josnya yang berupa kopi yang diseduh terus dikasih bara arang seperti itu. Jadi mungkin juga pemandangannya sini atau daerahnya sini itu lebih menarik karena sambil makan minum bisa melihat suasana gitu. Menikmati Seperti itu. Begitu rupanya, berarti kopi jos ya Bu ya, salah satu kuliner yang kita tarik ya Bu ya. Iya. Oke, mungkin ya saya juga penasaran nih Bu, kenapa Tugu ini lebih sering ramai pengunjung saat malam hari dibanding siang hari? Kenapa ya Bu? Mungkin suasananya itu kan lebih syahdu. Ya benar kan. Syahdu malam kayak gitu itu. Tugu itu sederhana tapi mengangeni kan seperti itu. Kalau siang kan mungkin ya gerah atau panas, mungkin kenyamanan kurang. Tapi kalau malam misalnya nggak hujan atau apa kan lebih nyaman untuk nongki santai gitu kan lebih enak ya Bu. Iya, lebih enak seperti itu. Iya. Saya juga ngerasa sih Bu, soal lampunya kayak bagus kayak gini. Lebih hidup kayak malam hari ya Bu ya. Malam minggu biasanya ramai sekali pengunjungnya. Malam minggu ya, lalu lalangnya, jalannya atau ya spot-spot foto apa gitu lebih ramai. Ini kan hari biasa.
apalagi nanti hari menjelang Natal dan Tahun Baru itu di hari-hari spesial itu ya Bu ya. Baguslah pengunjungnya lebih seperti itu. Kemudian kan Ibu udah lama berarti ya Bu di sini? Saya udah lama. Berarti di Ibu sini. sering Bu melihat tentang kendaraan-kendaraan yang sering lewat di sini berarti ya Bu? Apakah di sini sering terjadi kemacetan nggak ya Bu? Kalau kemacetan banget enggak, kan kemungkinan kan juga apa itu dari pihak ini loh Polsek di sini kan selalu kunjungan. Jadi kalau misalnya sedikit agak ramai ya nanti ditertibkan seperti itu. Ada Polsek Jedes, khusus Polsek Jedes sini kan kawasannya sini Polsek Jedes. Nah itu dari kepolisian sini itu setiap nanti jam berapa 9, 10 itu ada datang. Kalau misalnya kira-kira agak rame nanti itu ditertibkan juga seperti itu. Jadi biasa selalu terkondisikan. Berarti ada polisi lalu lintas biasa yang bertugas di sini ya Bu ya. Oke, baik. Oh iya. Ini bisa disambi Ibu enggak? Hah? Disambi Ibu. Oh boleh Bu. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ya enggak apa-apa santai aja. Tadi apa Mas? Oke. Kan Ibu tahu di sini Tugu ini ramai Bu pas malam hari. Nah, Ibu ngerasa nggak Bu dampak keramaian di Tugu saat malam hari Bu? Tentang ekonomi mungkin tentang Ibu berjualan berdagang ini ngaruh nggak Bu keramaian itu? Yang jelas kalau ramai itu bagi pengunjung ada itu penjual kan ya mesti ibaratnya alhamdulillah bisa lebih kan seperti itu. Tapi kita pokoknya berkeyakinan ada penjual pasti ada pembeli ya seperti itu. Jadi ya insya Allah kan nanti tetap ada saling kontribusi, dia jalan-jalan atau apa itu masih lihat-lihat seperti itu, meskipun minum atau apa itu ya nanti tetap ada kayak gitu itu. Apalagi kalau misalnya malam memang dia khusus mungkin datangnya itu memang untuk santai, jadi ya meskipun misalnya 2 gelas kopi itu sambil santai-santai menikmati suasana malam di sekitaran Tugu seperti itu. Oh iya Bu. Ya. Makasih ya Bu ya, itu mungkin pertanyaan tadi kami ya. Iya. Makasih ya Bu ya. Ya, Maaf Bu makasih. nih ngerepotin ya Bu ya. Namanya siapa? Dimas. Mas Dimas, Mbaknya? Indah. Indah. Nama saya Eki. Sini. Ya, mungkin perkenalkan ini kami dari sedang ada melakukan penelitian ya Mbak ya tentang kayak perilaku masyarakat tentang di Nongki atau mungkin warga-warga dekat daerah Tugu Mbak untuk melihat. Mungkin saya sama kelompok kami akan bertanya tentang beberapa pertanyaan yang berputar tentang daerah Tugu ini Mas. Boleh. Ini saya bisa mulai Mas ya. Oke. Mas. Menurut Mas, ini apa ya Mas ya kayak di sekitar Tugu ini yang kayak bikin Tugu itu rame dengan pengunjung gitu Mas? Menurut Mas kenapa Mas ya? Yang pertama sih yang pasti Tugunya yang jadi salah satu ikonik Jogja. Oh benar, wah Ya kalau kan? di situ Mas, terang banget itu. Juga di sini suasananya apa ya? Nyaman ya menarik. Nyaman, sejuk juga di pagi hari ataupun malam ya. Intinya nyaman lah. Iya sih Mas, saya juga ngerasa sih Mas Iya. yang kunjung sini. Apalagi dengan lampunya Mas ya, kunjungnya ngerasa kayak hidup aja di sini tuh Mas ya. Terus juga nggak pernah sepi sampai pagi Mas. Oh iya. Rame terus di sini. Saya juga ngerasa soalnya Mas. Iya. Gitu sih. Oke Mas, lanjut nih Mas. Nah apa ya? Menurut Mas kok kenapa sih Tugu ini lebih rame di malam hari daripada siang hari Mas? Karena mungkin Masnya kalau lewat siang hari tuh kayak sepi Mas. Tapi kok malam kok rame gitu. Kalau siang kayaknya lebih ke cuaca sih Mas ya, panas ya. Oh iya, oh, ngerasa kalau sih, malam Mas, di sini enak nih nongkrong malam, sejuk lah kalau malam. Lebih enak aja, waktunya lebih panjang buat nongkrong. Iya sih bener sih ya, apalagi waktu-waktu mungkin orang bisa istirahat atau main juga biasanya main ke sini ya, bilangnya penat ya mungkin ya Mas ya. Penat pulang kerja mampir di sini nongkrong ngopi, kan banyak yang jualan juga.
Iya juga sih mas, saya juga kayaknya lampu-lampunya enak juga dilihat nih mas, city light gitu ya. Apalagi warnanya kuning kayak gini jadi bikin enak. Iya sih mas. Nah ini kenapa mas milih Tugu, nongkrong di Tugu sini mas? Kok kayak nggak milih tempat lain mas? Kebetulan janji sama istri. Oh istri ya mas? Istri. Oh. Baru seminggu. Oh, kok sempat mas mas? Janji karena nanti setelah menikah kita ke Jogja yuk. Oh, sekarang nyampe sih di Tugu. Alhamdulillah nyampe di sini. Ini kita habis dari Malioboro terus ke sini karena di sana rame kita ke sini nih. Ya kebetulan juga kita bukan asli orang sini, kita asli orang Sumatera, orang Palembang. Oh, padahal tadi masnya kok. Saya nggak tahu ya, tapi nggak apa mas. Soalnya masnya pengunjung nggak ada. Oh, jadi kena janji ya mas? Janji. Makanya kenapa Jogja dipilih? Salah satunya tempat lahir saya, walaupun saya besar di Sumatera. Iya. Mbaknya juga sama atau di Sumatera? Dia Sumatera tok. Sumatera tok. Kalau saya masih ada keturunan sini lah. Oh, gitu mas. Berarti kena janji ya mas? Janji sama kerjaan juga kebetulan di sini di tempat ini. Oke mas, kita akan masuk tanya terakhir nih mas. Oke mas, kan sering jalan nih mas dari Malioboro Ya. nyampe Tugu nih mas. Ya. Mas kalau lihat kendaraan lalu lintas ini, gimana mas pendapat tentang kemacetan ini mas? Kayak tempat ke Tugu ini nih. Kalau di sini sih masih aman sih mas ya, macet wajar ya, normal. Nggak sampai kayak panjang gitu ya mas ya? Enggak, ini kan macetnya karena lampu merah aja. Iya sih, Nggak apalagi karena deket ya. lain. Iya deket. Itu aja sih. Masih normal lah. Nggak sampai mengganggu kenyamanan di Tugu gitu mas? Atau mungkin Kalau dilihat dari sekarang sih keramaian ganggu mas. Pemandangan ya, yang kita cari kan kita mau lihat tubuhnya, kita mau foto-foto gitu kan. nyebrang susah, Nyebrang susah. video-video aduh berisik suaranya, bener. Benar. Paling kadang sampai malam juga masih rame sih mas. Itu yang bikin kurang nyaman ya. Kalau macet ini mas ya? Ini kalau saya lewat Malioboro tadi kan ditutup tuh. Kalau bisa dibikin kayak gitu tuh. Oh biar nanti bisa jadi satu arah kemana gitu ya mas ya? gitu. Pengalian gitu. Pengalian. Iya juga sih mas ya, soalnya Jadi- ganggu juga wisata gitu. Wisata ini kan salah satu ikonik, Iya sih ya kak. salah satu yang mencolok banget tentang Jogja. Gitu. Orang-orang pada tahunya Jogja karena Tugu. Iya, Tugu Jogja. Malioboro. Kalau bisa sih weekend tuh dialihin aja jalannya. Iya benar sih mas ya, oh saya setuju sih kalau itu, baru kepikiran Iya, mas saya. Ini kan banyak nih jalan kita yang Proboden satu arah. Iya Kalau mau kesini muter kan, mending ditutup aja sekalian biar sepi, enak gitu. Di tempat wisata kayak Malioboro ini kan jalannya kayak sepi gitu ya, Iya. rame soalnya. Benar juga sih mas ya. Oh, ya makasih loh mas. Tuh mas, makasih loh mas ya. Siap, siap, Makasih. siap. Makasih mas. Mas, Mas, mau mas sih, mau ini pengen pinjam waktu sebentar nggak mau mas? Untuk apa ya? Oh, ini mas saya, ini kan tempat kelompok saya mas. Ini kan saya ada rencana proyek di kampus. Direkam. Hah? Oke, oh emang direkam. Ah iya mas, oh maaf mas. Oh, iya, 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 gimana? Bentar dulu mas, dulu nggak apa-apa. Oh, oke. Ya, ji. Maaf mas ya, waktu sebentar ya mas ya. Ya, Kami gimana? ini dari kami sedang ini mas, berada rangka proyek kampus. Jadi kami ada kayak sedang melakukan survei mas untuk perilaku perilaku masyarakat daerah Tugu. Oh, kebetulan saya juga mahasiswa, Mas. Oh iya, berarti masnya pengunjung ya sering main Tugu berarti mas? Tapi saya juga asli, ya udah 10 tahun lah di Jogja. 10 tahun di Jogja mas? Iya. Masnya emang lahir di sini atau emang? Enggak, saya asalnya perantauan sebenarnya. 10 tahun mas? Iya, 10 tahun. Iya, boleh kenal dulu mas, namanya siapa? Oh, Mas, ini Wikan. Mas Wikan. Iya. Oh, ini Sanu. Oh, Sanu. Mas Sanu. Oh iya, ya gimana, Mas? Ya, gini mas, maaf nih mas ya, kan tadi saya lanjut lagi nih mas. Ya. Dalam rangka proyek kampus, jadi Aha. kami sekelompok ini coba untuk akan survei nih mas. Jadi mungkin saya minta waktu sebentar, mas jadi responden saya. Jadi mungkin saya akan nanya beberapa pertanyaan, mungkin tentang kayak pertanyaan-pertanyaan yang mungkin berputar tentang kayak daerah Tugu ini, tentang Oh, kayak pengunjungnya, perilaku masyarakat yang sekitar sini seperti bagaimana ya mas ya. Ah, kalau boleh tahu dari kampus mana, Mas? Oh dari UKDW mas. KDW. UKDW. Mana ya itu ya? UKDW. Memang agak susah didengar sih mas. Emang mungkin masnya pernah lewat ini, pernah dekat RS Bethesda mas. Ya. Itu ada kampus nyempil situ mas. Oh, yang sebelah ini. Iya. Tempat apa? Kremasi mayat itu ya? Iya, Iya kan? Oh bukan ya? Oh beda ya? Oh maaf ya. Terus gimana? bener sih mas, ya salah sih mas. Iya. Tapi iya bener. Jadi Pak Masnya mau nanya-nanya saya nih? Iya sebenarnya. bener. Oh boleh sih Mas, boleh. Boleh, bener mas. Mungkin ya gitu lah mas.
saya coba dulu nih mas, ntar ya mas ya. Ya, tapi ini sambil ngerokok nggak apa-apa? Nggak apa-apa mas, nggak apa-apa mas. Oh, iya. Mas ya. Maaf ya mas ya, maaf ya mas ya. Nggak apa-apa. Jadi ini, oke mas. Mas, mungkin kan mas kan udah 10 tahun nih mas di Jogja nih. Luar biasa, apalagi mas sudah sering berkunjung di daerah Tugu nih Oh, kan mas iya, ya. iya. Nah, menurut mas nih, di sekitar Tugu nih apa ya yang membuat kok Tugu nih ramai dengan pengunjung mas? Mungkin karena Tugu itu mungkin ikonik ya untuk orang luar ya. Apalagi kayak Jogja identik dengan Tugu. Oh, ya dengan Tugu. Iya. Ya kayak Monas lah. Oke. Oh, berarti kayak monumen gitu ya mas ya? Monumen gitu. Cuman bedanya di sini emang nggak ada fans Real Madrid sih mas. Ya, belum ada sih. Fans Real Madrid kayak gimana tuh mas? 212 kalau mas. Oh, udah mas, jangan dilanjut mas. Nggak apa-apa. Oke. Saya ngerti mas. Makasih mas ya. Oh, iya. Oke, kayak gitu. Berarti karena nggak ada. Oh, sorry. Fans Real Madrid. Maaf. Mungkin kita lanjut pertanyaan selanjutnya mas. Oke. Apa nih mas yang membuat daerah Tugu nih kayak menarik di malam hari dibanding siang hari? Pasti saya juga tempat kalau masnya ini mungkin sering berkunjung saat malam hari mas daripada siang hari kan mas ya? Kalau menurut saya pribadi itu saya berkunjung ke Jogja itu karena serasa kayak di kampung sendiri. Di kampung sendiri. Iya, jadi kayak jadi merasakan indahnya melihat city light, melihat kendaraan lalu lalang, interaksi manusia itu kayak enak gitu mas untuk berkontemplasi. Berkontemplasi mas. Iya. Wah, bahasanya bagus banget nih mas, kontemplasi. Iya. Apa tuh mas? Berkontemplasi itu Kenapa mas? Oh ya udah kita lanjut lagi mas. Ya oke. ada yang lewat. Emang iya mas? Maaf mas, saya emang orangnya agak komedi gitu. Iya mas. Masih lucu. Iya. Masih lucu. Saya lanjut tadi berkontemplasi itu. Oke mas. Udah mas nggak apa-apa kalau misalnya. Basically kayak merenung lah. renung. Iya. Oke. Gitu. Emang benar sih mas, saya juga pernah biasanya. Saya kadang juga malam hari pernah berkunjung di Tugu juga pernah ngerasain sih mas, mungkin kata yang tepat kayak kontemplasi mas ya bilang. Betul. Sama Betul. teman saya gitu, saya sering kayak ya namanya membicarakan hal-hal berat gitu. So, Iya, cocok tempatnya. Cocok. Apalagi tempat ini menurut saya sangat enak untuk stress release ya. Berarti kayak emang lebih terasa banget di malam hari mas. Terasa banget. Kalau siang panas mas soal mas ya. Iya. Kalau mendung ya hujan gitu. Ya. Ada lagi mungkin? Oke, ada mas ini. Nah, kok kenapa masnya memilih kok apa ya tempat Tugu ini jadi Iya. tempat nongkrong mas daripada tempat lain? Kayak apa nih yang spesial dari Tugu ini? Karena dulu waktu saya pertama ke Jogja, saya kan di Jogja itu kan dari SMP kelas 2. Cuma dulu mas. Ya, ngerantau sih kebetulan. Terus pernah saya diajak sama salah satu teman saya gitu untuk nongkrong di sini gitu kan. Dan saya kayak langsung ngerasa nyaman mas, cocok gitu. Ditambah dengan sekarang saya sering kesini tuh kayak sembari mengingat-ingat kayak seberapa asiknya dulu bernostalgia bersama teman-teman kayak gitu sih mas. Jadi kayak berasa banget kehangatan Jogja, berasa banget kayak rumah sendiri lah gitu. Rumah sendiri mas. Iya Jadi gitu. Tugu ini ke rumah kedua berarti mas. Kayak second home. Second home. Second choice. Enggak mas, saya udah punya. Udah punya. Udah punya. Ya. Mas. Ya. Oke mas, itu lanjut aja berarti mas. Oke, selanjutnya. ya. Nah. Waduh mas, ini mungkin pasti mas ngerasa nih mas, udah 10 tahun sering jadi Tugu tempat nongkrong nih mas ya. Berarti pendapat mas tentang ini mas, kendaraan yang suka berlalu lalang di sini mas, tentang kemacetan di Tugu itu menurut mas kayak gimana? Mengganggu nggak tentang esensi apa ya, tentang kayak apa ya, mengganggu citra ikoniknya Jogja Tugu ini? Atau mungkin kenyamanan di sekitar sini? Jujur kalau menurut saya sih kemacetan di daerah Tugu itu cukup mengganggu ya, karena Tugu sendiri kan sudah seperti pusat ya, kayak ketika kita mau kemana-mana kan sering banget melewati Tugu gitu ya. Dengan kemacetan yang ada tuh kayak bikin emosi itu meningkat ketika menghadapi kemacetan itu. Cuman kalau untuk ketika saya datang di Tugu sebagai pengunjung kayak lagi duduk-duduk sekarang ini, itu mungkin saya lebih concern mengenai kebisingannya aja sih, kayak mungkin ada pengendara-pengendara yang menggunakan knalpot brong gitu kan. Nah, itu cukup mengganggu sih mas, kayak udah jelas-jelas wisata ya bisa dibilang wisata lah. Banyak ini kaki lima, ada orang-orang musisi di sana gitu kan, pengamen itu kan udah kayak
kultur banget ya. Iya sih. Tapi dengan adanya kehadiran orang-orang yang kurang bertanggung jawab menggunakan knalpot brong itu sangat-sangat mengganggu sih mas. Oh iya mas ya. Gitu. Iya sih kerasa sih mas. Ya, Nah, jadi kayak sering mengganggu kenyamanan ya. Lebih tepatnya kayak seperti kayak jadi kita kan sebenarnya banyak kayak malam hari ngincar tenang. betul, Berkontemplasi. betul. Dengan suara-suara yang mungkin keramaian ini kan mengganggu kedamaian kita ya. Ya, sedang bercanda tawa dengan teman, tapi kok ada knalpot brong. gitu. Nostalgia bersama teman-teman. Nah, itu ganggu banget sih mas. Jujur itu ganggu Iya. banget. Iya mas ya. Wah, kayak ngerasa sih mas. Soalnya juga Iya. saya meskipun saya juga sebenarnya pernah sering berkunjung juga ya di Tugu mas. Saya ngerasain juga sama yang mas rasain. Iya, rasanya tuh pengen ngelempar sendal mas. Benar. Ke helm itu kan manusia ini kan yang pakai helm terus kan. Iya kan. Emang agak-agak sih. Iya mas, yang biasa nenteng helm yang bawah. Iya, nah betul sekali ya. Masih motor R15 ya mas ya? R15. Oh itu motor saya kebetulan. Ya. Maaf, Tapi nggak brong. Nggak bro. Nggak brong. Bawa helm. Apa? Bawa helm nih. Bawa dong. Saya taat lalu lintas. Helmnya AGV mas. Enggak. Oke. Wadah, nggak sangka mas ternyata udah nyampe pertanyaan terakhir ya mas ya. Ya udah pertanyaan terakhir Udah Om. mas, udah masuk. Ternyata masnya ada asik juga ya. Udah seru juga. Ternyata mas udah 10 tahun di sini. Ya, 10 tahun. Udah sering berkontemplasi di sini. Ya sering-sering mengunjungi Tugu sih. Cukup sering lah. Dulu sempat untuk kayak seminggu 3 kali. Dulu 3 kali mas. Dia cuman perkara pengen nongkrong doang gitu. Pengen ngangkring tuh. Saya sampai kenal mas yang jaga angkringan sana. Siapa namanya mas? Pak Budi. Pak Budi. Iya. Nah, Pak Budi. Itu udah dari dulu mas. Udah dari dulu itu. Pak Budi mas ya. Oh Iya, Pak boleh Budi. coba nanti coba saya damperin bilang Pak Budi kaget. Oh boleh. Udah kenalnya siapa namanya mas ya? Mas Wikan. Iya. Mas Wikan. Gitu. Iya. Dari panggilnya Pak Budi. Gitu. Boleh. Wah, saya udah sohib banget. Sohib ya mas. Wah, 10 tahun mas. 10 ini. tahun. Sering banget saya ketemu mas saya. Iya oke. Mas. Jadi maaf sayangnya mas udah nyampe di akhir pertanyaan nih mas ya. Ya. Jadi ya begitu mas dan kami. Jadi saya makasih mas ya udah kayak mau kita ambil waktu sebentar untuk main wawancara ini. Oke. Ya, jadi ya saya kelompok saya terima kasih saya wakilkan ya mas ya. Oke. Terima kasih mas ya. Ya, Mas Wikan ya. Mas Wikan ya. Mas Anu. Ya mas Anu. Oh, iya. Jadi, sama-sama makasih. Ya, Mas. Ya. Mas Mus, mana suaranya? Selesai.